Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Widya Ilmana, NIM 190100310212012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi bersaing agen perjalanan konvensional di era digital dari PT Jasa Nusa Wisata. Yang pertama, pengaruh kehadiran online travel agent. Lahirnya agen perjalanan berbasis aplikasi atau yang disebut online travel agent atau OTA seperti Traveloka, Tiket.com, dan Pagi-Pagi tidak hanya merubah gaya hidup orang dalam mengagendakan perjalanannya. Lebih jauh, online travel agent bahkan mampu mendisrupsi cara berbisnis yang dijalankan agen perjalanan konvensional. Hal ini menyebabkan timbulnya persaingan yang semakin ketat dalam industri agen perjalanan yang melibatkan agen perjalanan konvensional dan agen perjalanan berbasis aplikasi. Yang kedua, faktor yang membuat travel agent online dapat mengungli travel agent konvensional. Agen perjalanan konvensional bukannya tidak mencoba untuk mengejar ketinggalannya. Berbagai daya dan upaya telah dilakukan untuk dapat mengimbangi laju bisnis dan teknologi yang diterapkan oleh online travel agent. Beberapa agen perjalanan konvensional juga mulai merambah e-commerce untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Namun tetap saja, dominasi teknologi serta kekuatan finansial yang memiliki online travel agent dengan backup para investor besar di belakangannya belum mampu diimbangi para agen perjalanan konvensional. Sementara untuk melakukan riset dan pengembangan bisnis, pemasaran dan teknologi tentunya membutuhkan dana yang cukup fantastis. Perubahan strategi bisnis mutlak harus dilakukan oleh agen perjalanan konvensional untuk dapat bertahan di era industri 4.0. Yang ketiga, alasan pemilihan PT Jasa Nusa Wisata. Dikarenakan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan agen perjalanan tertua di Pulau Lombok yang telah berdiri pada tahun 1997 dengan segudang pengalamannya dalam beradaptasi di 2 dekade perkembangan bisnis agen perjalanan. Apalagi lokasi perusahaan berada di Pulau Lombok, di mana pulau yang bertetanggaan dengan Pulau Bali ini merupakan destinasi wisata yang sedang berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir ini. Harapan yang digantungkan adalah dengan munculnya Pulau Lombok sebagai destinasi wisata internasional akan mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat, khususnya lagi bisnis masyarakat lokal yang bergerak di bidang hospitality industry. Oleh karena itu, penguatan bisnis lokal seperti PT Jasa Nusa Wisata menjadi sangat diperlukan agar dapat berperan aktif dalam perkembangan ini. Menjadi hal yang menggelikan tentunya apabila meningkatnya jumlah wisatawan dan berkembangnya destinasi wisata di Pulau Lombok tidak diikuti dengan keterlibatan para pelaku usaha lokal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Jasa Nusa Wisata, diidentifikasikan beberapa faktor-faktor strategi internal dan eksternal yang terdiri dari 9 faktor kekuatan. 6 faktor kelemahan, weakness, dalam 8 faktor peluang, opportunities, dan 6 faktor ancaman, threats. Faktor-faktor yang telah diidentifikasikan tersebut kemudian berdasarkan penilaian yang telah dilakukan bersama dengan perusahaan, diketahui bahwa untuk tabel EVE sebesar 3.175. Total nilai tertimbang yang didapatkan dari tabel IVE dan tabel EVE menempatkan posisi PT Jasa Nusa Wisata berada pada kuadran 2 dalam matriks internal eksternal. Mengacu pada Anthony dan Govin Darajan pada tahun 2007. Maka posisi perusahaan berada dalam peta persaingan industri agen perjalanan cukup kuat. Strategi yang tepat dalam posisi ini adalah investasi dan perkembangan secara selektif. Dan ini 10 strategi yang dapat dilakukan PT Jasa Nusa Wisata. Yang pertama, memperluas jaringan pemasaran langsung ke Australia. Yang kedua, mengintensifkan pemasaran yang menyasar wisatawan Muslim mancanegara. Yang ketiga, menyediakan paket wisata dan meeting outdoor yang menyasar kegiatan kantor. Yang keempat, meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan bahasa asing. Yang kelima, meningkatkan penguasaan SDM dalam materi objek wisata yang ditawarkan. Selanjutnya, sistem rekrutmen karyawan yang mengutamakan kemampuan dalam bidang pariwisata. Dan yang ketujuh, menjalin kemitraan yang intensif dengan maskapai AirAsia. Kedelapan, melakukan fokus produk menyasar pangsa pasar premium. Kesembilan, melakukan diversifikasi unit bisnis. Dan yang terakhir, melakukan desentralisasi struktur organisasi. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.